Shalom, selamat pagi kepada seluruh warga Gereja Toraja Jemaat Depok dan selamat berjumpa kembali dalam renungan pagi edisi Kamis 24 Maret 2022. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Bapa untuk berdoa mengucapkan syukur atas penyertaan-Mu dalam hari yang baru kami lalui dan hari yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Tuhan mau menyertai kami dalam menjalani hari ini dan kiranya kami boleh bersuka cita dan berbagi berkat bersama orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Bapa, ke dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Bacaan kita hari ini terambil dari 2 Korintus 5 ayat 11 sampai 21 dengan tema motivasi pelayanan dalam bahasa Toraja yaitu Penggarontosanna Pakamayan. Kami akan mengambil 2 ayat yang menjadi nats kita hari ini, yaitu ayatnya yang ke-16 dan 17. Firman Tuhan berbunyi, "Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut pikiran manusia." Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Motivasi menentukan tindakan seseorang. Jika motivasinya baik, maka ia akan melakukan hal-hal yang baik juga. Namun jika motivasinya tidak baik, maka tentu aksinya juga mengarah kepada hal-hal yang negatif. Demikian halnya dalam konteks pelayanan. Tidak dapat dipungkiri bahwa sering kita jumpai ada pelayanan yang didasarkan oleh motivasi yang salah. Dari firman Tuhan kita belajar melalui kesaksian hidup Rasul Paulus tentang apa yang memotivasinya dalam pelayanan pekabaran Injil. Ia bersaksi bahwa semua itu dilakukan atas dasar takut akan Tuhan dan bukan untuk memperoleh pujian bagi dirinya sendiri. Karena motivasi demikian, maka Rasul Paulus mengatakan bahwa jika pada suatu kesempatan orang lain melihat dan menilai ada tindakannya seperti orang yang tidak waras, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Selanjutnya pada kesempatan lain ketika ia dapat menguasai diri, hal itu dimaksudkan untuk kepentingan jemaat. Yang terutama dari keseluruhan motivasi pelayanan Rasul Paulus adalah karena kasih Kristus yang telah menguasai kehidupannya. Kristus telah mati untuk semua orang, termasuk untuk Rasul Paulus, sehingga di dalam dia ada kehidupan. Keteladanan Kristus yang telah berkorban haruslah menjadi landasan keseluruhan hidup dan motivasi pelayanan orang percaya. Bagaimana dengan pelayanan kita? Apakah motivasinya? Bila kita merenungkan dengan sungguh kasih dan pengorbanan Kristus, maka sesungguhnya tidak ada alasan bagi kita untuk menjadikan motivasi pelayanan untuk kepentingan pribadi atau hanya untuk mendapat pujian bagi diri sendiri. Kita melayani karena Kristus telah lebih dulu melayani kita. Hidup kita miliknya. Sebab itu, sudah seharusnya segala bentuk pelayanan kita digerakkan dengan motivasi untuk kemuliaan Allah. Terpujilah Kristus. Amin. Saudara-saudara, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, Engkau sungguh baik bagi kami. Tidak pernah kami ragu akan cintamu, akan kasihmu bagi kami.
Engkau membangunkan kami dan mempertemukan kami dengan hari yang baru saat ini. Semua karena kasih-Mu Tuhan. Dan Engkau pun mengizinkan kami disapa firman-Mu yang telah disampaikan oleh Bapak Petrus Surya. Tuhan memberkati Pak Petrus, boleh senantiasa semangat dalam melayani Tuhan. Firman-Mu mengajarkan kami bagaimana punya motivasi yang benar dalam pelayanan kami. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk pertambahan usia saudara kekasih kami, Mirna Sampe. Terima kasih atas pertambahan usia, kiranya selalu mendapat hikmat kekuatan daripada-Mu menjalani hari-hari hidup ini. Juga mereka yang hari ini ulang tahun pernikahan, Tuhan memberkati rumah tangga mereka senantiasa ada dalam tangan dan kuasa Allah. Kami juga berdoa bahwa besok kami akan merayakan HUT Gereja Toraja yang ke-75. Terima kasih perjalanan panjang yang Tuhan sudah izinkan. Kiranya kami boleh beribadah mensyukuri segala kasih dan kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam pertumbuhan perkembangan Gereja Toraja. Bapa di sorga, banyak hal yang mensukacitakan kami. Terima kasih untuk semuanya itu. Kami pun berdoa bersama dengan anak-anak Tuhan yang bergumul karena berbagai hal. Karena masalah pekerjaan, masalah teman hidup, masalah pergumulan-pergumulan lainnya. Juga mereka yang sakit. Kami mendoakan Bapak Simon Palimbong yang sudah keluar dari rumah sakit dalam perawatan selanjutnya di rumah Tuhan. Engkau memberkati senantiasa, menolong dia menguatkan dalam iman percaya kepadamu. Tuhan, kami mendoakan Mama Retsa yang setiap pagi menuju ke rumah sakit dalam rangka radiasi, dan hari ini ke-6 kali radiasi. Tuhan memberkati, Tuhan menolong sehingga segala proses boleh berjalan dengan baik. Besar harapan kami bahwa Mama Retsa akan selalu kuat dalam iman dan memperoleh kesembuhan kembali. Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa buat pemerintah bangsa negara kami, Tuhan memberkati. Buat perdamaian dunia, Tuhan berkati. Untuk gumul kami bersama karena pandemi ini, Tuhan Engkau membuka jalan bagi kami. Kami dalam masa-masa prapaskah Tuhan, kiranya kami boleh senantiasa bergumul lebih jauh, merenung lebih jauh tentang diri kami, kehidupan kami, dan hubungan kami dengan Tuhan yang dinyatakan dalam hubungan kami dengan sesama. Oh Tuhan, ini doa kami, syukur kami di pagi hari ini. Semua yang akan terjadi hari ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, bahwa semua di bawah petunjuk kuasa dan kehendak Allah semata-mata. Kami mengucap syukur dan mau menjalani hari ini hanya di dalam pertolongan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan, jalani hari ini dengan berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dengan pertolongan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan menyertai saudara-saudara dimanapun saudara berada. Amin. Demikian sapaan pagi bersama Majelis Gereja Toraja Jemaat Depok. Selamat beraktivitas, selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati.